Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Anwar Rozi Setiawan, NIM 2019-51099. Yang kedua 2019-51108 yang bernama Saiful Rizal, dan yang ketiga Yoga Prasetya, NIM 2019-51278, dan yang terakhir 2019-51088 084, yaitu Mahfud Ridwan. Di sini saya akan membahas advertising, yaitu sebuah penyajian materi atau pesan secara persuasif kepada masyarakat melalui media massa yang bertujuan untuk mempromosikan produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan. Adapun beberapa tujuan utama dari kegiatan advertising atau periklanan, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyadarkan para konsumen sekaligus memberikan informasi mengenai suatu produk atau jasa perusahaan. Dan yang kedua, untuk menimbulkan rasa suka pada diri konsumen terhadap produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Lanjut. Selanjutnya untuk Prancis atau waralaba. Prancis atau waralaba adalah pengaturan di mana produk. Selanjutnya Prancis atau waralaba. Prancis adalah pengaturan di mana produsen atau distributor tunggal dari produk atau layanan bermerek dagang memberikan hak eksklusif distribusi lokal kepada pengecer independen sebagai imbalan pembayaran royalti dan kesesuaian dengan operasi standar prosedur. 5 orang yang menawarkan franchise disebut franchisor. Penerimaan waralaba adalah orang yang membeli waralaba dan diberi kesempatan untuk memasuki bisnis baru dengan peluang sukses yang lebih baik daripada jika dia mulai bisnis baru. Bagi penerima franchising, salah satu keuntungan paling penting dari membeli waralaba adalah bahwa pengusaha tidak harus menanggung semua resiko yang terkait dengan keputusan bisnis baru. Selanjutnya, startup. Pengertian startup di atas mungkin lebih pada terminologinya. Namun, menurut saya akan lebih mudah jika istilah startup diartikan sebagai perusahaan rintisan atau perusahaan baru yang sedang dikembangkan, mulai berkembang akhir tahun 90-an hingga tahun 2000. Nyatanya istilah startup banyak dikawinkan dengan segala yang berbau teknologi, website, aplikasi, internet, dan yang berhubungan dengan ranah tersebut. Online business. Bisnis online merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan bisnis melalui media internet sebagai media utama yang digunakan sehingga baik penjual maupun pembeli melakukan kegiatan bisnis hanya lewat internet. Siapa saja dapat melakukan bisnis secara online dan kini jenis bisnis ini semakin diminati, terlebih harga sewa tempat semakin mahal. Produk yang dijual tidak hanya berupa barang namun juga berupa jasa, misalnya jasa untuk optimasi SEO ataupun jasa untuk pembuatan artikel. Barang yang dijual pun dapat berupa barang nyata, misalnya buku, sayur, snack, bisa juga produk online misalnya e-book. Online market dalam artian secara umum, online shop merupakan toko yang semua proses transaksi dilakukan secara digital melalui perantara device yang digunakan oleh pembeli dan penjual.
tentunya untuk mendapatkan kesepakatan dalam kegiatan jual beli. Sedangkan dalam artian secara luasnya, online shop merupakan tempat di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara fisik. Di sini pembeli ditawarkan barang dalam bentuk display yang disediakan penjual sebagai gambaran dari produk yang akan dibeli oleh konsumennya. Proses transaksi pun juga terjadi tanpa tatap muka, di mana pembeli ditawarkan beberapa opsi atau metode dalam melunasi pembayarannya kepada penjual. Misalnya saya melalui rekening bank, m-banking, OVO, Dana, dan sebagainya. Setelah proses ini dilalui, maka penjual akan merespon dengan menyerahkan barang yang ditampilkan dalam display tadi untuk dikirim ke alamat tujuan pembeli. Sekian presentasi yang telah kami lakukan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.